Teh Novi silakan ceritakan dari awal. Tentu saya tidak perlu menyatakan harus sejujur-jujurnya. Teh Novi yang lebih tahu, lebih paham, kami siap mendengarkan. Karena banyak yang di luar ini, saya berada di Aceh sekarang. Ya, saya orang Sulawesi ini, tapi saya berada di Aceh. Yang kemudian ada asumsi begini, ya, Teh Novi kok langsung, atau yayasan itu atau ketua yayasan kok langsung gas di publik gitu loh. Harusnya kan ditemui dulu secara persuasif. Maka saya tadi menanyakan mana yang lebih duluan, apakah Teh Novi duluan menemui keluarga itu atau langsung up di publik, dan alasannya apa kira-kira? Diceritakan dari awal, Kak. Teh, silakan, monggo. Yang lain di mute. Yang belum merokok, upaya merokok dulu supaya mendengarkan. Silakan. Oke. Sebenarnya aku juga nggak bakal nyangka ya ini bakal jadi besar gitu, karena kan ya seperti yang sudah kita jalani, kita hanya itikad berbuat baik, membantu orang, rutinitas saya untuk membantu orang setiap harinya. Nah, waktu itu sempat ada permintaan, kan waktu itu viral ya mengenai Mas Agus ini di Instagram. Nah, terus asisten saya nanya, ini mau bantu up gak? Ternyata keluarganya ngechat pokoknya minta tolong ya, Fit ya, di admin ya. Di admin ada bukti chatnya. Dia minta tolong untuk dibantu di media, karena kan pelakunya katanya 2 awalnya nih ya, pelakunya 2, 1 belum tertangkap katanya gitu. Nah ya sudah, akhirnya kita datang ke sana, kita melihat kondisinya. Terus saya kan ya namanya manusiawi ya, kita ngelihat kondisi kayak gitu kasihan banget gitu, nggak ada pikiran gimana. Terus pihak dari keluarga juga meminta dan mengechat kita untuk meminta di open donasikan, meminta yayasan kita untuk dibantu open donasi. Nah ya sudah, akhirnya kita melakukan open donasi tuh. Wah, saya up di Instagram sampai saya kena pelanggaran 2 kali, Instagram saya sampai hilang, karena kan itu nggak saya blur kan, nggak saya lukanya itu nggak kita tutupi, kita apa adanya supaya transparan aja, ini keadaannya seperti ini dan ini benar-benar urgent gitu. Nah 2 hari karena saya mikirnya mereka nggak ada biaya, jadi saya mikir secepatnya ingin menyerahkan donasi tersebut. Makanya pada saat hari ketiga pagi-pagi kita serahkan donasinya. Qadarullah terkumpullah totalnya kurang lebih 35 juta. Terus kita mikir, wah ini 35 juta belum membantu kondisi Mas Agus, karena pada saat di video 1, 2, 3 itu pun Mas Agus menceritakan bahwa dia ingin segera ditangani operasinya sebelum terlambat. Karena kalau di podcastnya Bang Densu, dia bilangnya dari awal udah dijelaskan dua-duanya nggak bisa ngelihat loh. Kok berbeda? Waktu di video saya pertama, 1 mata masih bisa diselamatkan. Mungkin boleh dikonfirm kembali untuk menonton. Ini sih yang karena saya yang mewawancarai, jadi saya ingat orang bicara apa ke saya gitu. Nah, ya sudah, akhirnya kita minta tolong sama, kan ada beberapa yang sudah pernah podcast saya, kebetulan salah satunya Bang Denny Sumargo. Akhirnya saya minta tolong lah, Bang tolong nih gitu. Saya nggak pernah lo mohon-mohon kayak gitu ya, nggak pernah ngerepotin lah, walaupun mau kenal sama artis sama siapa gitu, saya nggak pernah. Nah, kali ini nggak tahu hati saya tergerak gitu, saya minta tolong Bang ini dibantu, ada cerita gini. Nah akhirnya bikin janji. Emang saya jujur nggak mau datang. Kenapa? Saya nggak mau nanti dibilang pansos gitu. Nanti saya dibilang pengen kelihatan banget ngebantunya, kan nggak mau ya kita ya. Ya udah, akhirnya kita nggak datang lah gitu. Bang Densu sempat ngechat tuh Japri saya, Nov ini mau di open donasiin atas nama siapa? Ah sama aja Bang gitu, udah rekening Mas Agus pun gak masalah. Kan dengan etikat saya, yang penting nanti transparansi, kita monitoring gitu, kita cek. Lah kalau emang saya ada kepentingan ya, misalnya saya mau ngapa-ngapain, mau ambil keuntungan, jangan yayasan aja udah sikat gitu kan. Saya nggak gitu, udah atas nama Mas Agus aja nggak ada masalah. Kan di YouTube saya juga kita cantumkan ke Mas Agus, karena emang tidak ada ditutup-tutupi gitu. Kita emang niat nolong. Kan kalau orang mau nggak percaya sama yayasan, kan suka ada tuh yang nggak percaya sama yayasan, langsung ke personal gitu. Nah singkat cerita, pada saat saya ketemu pertama, kedua penyerahan donasi, ketiga saya pulang dari luar, itu saya diinfo katanya Mas Agus depresi. Dan kebetulan ada pihak dari Kemensos mau ketemu sama saya, namanya Bu Aini. Kita cantumkan ke Mas Agus, karena emang tidak ada ditutup-tutupi gitu. Kita emang niat nolong. Kan kalau orang mau nggak percaya sama yayasan, kan suka ada tuh yang nggak percaya sama yayasan, langsung ke personal gitu. Nah singkat cerita, pada saat saya ketemu pertama, kedua penyerahan donasi, ketiga saya pulang dari luar, itu saya diinfo katanya Mas Agus depresi. Dan kebetulan ada pihak dari Kemensos mau ketemu sama saya, namanya Bu Aini.
Nah, sudah pas ketiga itu apa ya, kondisinya emang dia kan sudah kayak depresi gitu ya, maksudnya udah emosinya nggak kekontrol dan lain-lain. Nah, udah kita ngobrol tuh Pak, panjang lebar. Di situ pun tidak ada menceritakan tentang donasi tersebut gitu. Jadi yang diceritakan boleh dicek lagi kembali videonya terkait BPJS yang prosesnya lama. Katanya ya, ini kan menurut informasi dari mereka, bukan saya. Jadi menurut mereka BPJS-nya lama sampai mereka dari pagi sampai sore katanya menunggu. Bahkan sampai sempat ada sedikit salah paham sama suster atau perawat di sana gitu. Ya namanya kita mendengar kayak gitu kan, kita kasihan dong. Kita akhirnya mikir gimana nih caranya untuk bikin permohonan. Kita bersurat lah ya ke dinas-dinas lah, DPR, Kementerian Sosial, terus dinas sosial, semuanya kita bersurat tuh. Kita pengen Mas Agus ini dapat fasilitas walaupun pakai BPJS gitu. Karena kan jujur saya pun punya keterbatasan dalam membantu ya. Kalau mungkin saya hanya membantu Mas Agus seorang, mungkin saya bisa totalitas gitu. Tapi ini kan saya bantu banyak gitu. Saya pun punya anak asuh dan ODGJ yang saya rawat di yayasan saya tanpa bantuan dari pemerintah atau dari donatur gitu. Nah, sudah akhirnya pada saat pulang saya ngomong, loh saya lupa nanya donasi berapa ya, kok nggak ada info gitu. Ini real ini kenyataan sebenarnya. Terus akhirnya ditanya sama asisten saya namanya Vita, Mbak donasi berapa? Kita ada buktinya semua, chat kita lengkap, bukti video, foto semua kita lengkap. Nah terus 500 jutaan. Oh, karena saya seneng kan. Oh, alhamdulillah qadarullah. Saya ngucapin makasih tuh. Bang, makasih banyak ya donasi 500 juta bang. Gak nyangka ya Allah, baik banget gitu kan ya. Kita pokoknya positive thinking aja. Nah sudah, singkat cerita, kan kita takut nih nanti bakal ada audit dinas sosial gitu, karena kan Mas Agus dalam yayasan kami gitu. Nah kita minta mutasinya, boleh nggak minta mutasinya? Nah pagi-pagi 6:30 pagi saya ditelepon tuh sama inisial W gitu. Terus Mbak, ini Mas Agusnya nggak mau tanda tangan kuasa karena yang mau ngambil kan istrinya katanya. Terus minta tolong ditenangin. Ya udah, akhirnya aku telepon tuh, Mas, saya tuh nggak ada niat mau ambil ini mah, saya cuma mau minta mutasi, demi Allah seperak pun saya nggak mau ada niat ngambil. Buat apa, saya punya rezeki sendiri gitu. Nah akhirnya dia tenang tuh di situ, dia menjelaskan donasi 14 sekian. Wah saya kaget lah. Saya kaget, kok nggak ada info donasi segitu gitu loh. Terus ya saya tanya, kok nggak ngomong kalau misalnya kayak gitu kita langsung aja ke JSC. Aku ngomong kayak gitu lah, selama ini kita punya senapan ya, tapi kita nggak ada pelurunya kan, kita bingung ya mau bergerak kemana. Kita mau bingung gerak ke Singapura kagak ada duit, ke Malaysia saya nggak ada duit gitu loh. Kalau emang bilang dari awal donasi 1,5 M, kita sikat, kita bawa langsung ke luar negeri, kita lakuin yang terbaik, kita ikhtiar. Yang penting itu untuk pengobatan. Mbak Novi, karena kan mau izin saya potong Mbak Novi. Ya. Saya izin potong, saya mau tanya. Itu pendonasi langsung ke rekeningnya Agus, bukan ke yayasan ya? Kan Mas Agus yang minta. Enggak, berarti langsung dia ya? Langsung iya, dia, kan ya? Mas Agus yang minta. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang kedua, gitu. Waktu awal Agus ini menemui atau setidaknya bercerita, curhat kepada Mbak, itu menyatakan bahwa dia membutuhkan biaya untuk kepentingan perobatan ya? Pengobatannya dia ya? Awalnya itu untuk bapak orang tuanya Untuk? dari Aceh datang ke Jakarta, chatnya minta tolong itu. Nah terus pas saya datang untuk biaya operasi karena BPJS lama katanya ya, ini kan kata mereka loh, bukan kata saya gitu. Jadi ya udah kan kita minta tolong kan, nama netizen tolong ya, saya mohon bantu di share videonya, kan minta tolong dengan sangat, bantu Mas Agus membutuhkan pengobatan untuk segera operasi. Ya. Oke, Gitu. tahan dulu Bang Ante, supaya bagus ceritanya. Saya kasih pertanyaan awal dan langsung cerita dulu semuanya Bang Ante, baru kita ini. Mbak Teh Novi. Sekarang pertanyaan saya, nanti saya lanjutkan ceritanya supaya komplit nih.
apakah teknologi ada misalnya keberatan kalau itu digunakan untuk biaya orang tua keluarganya ke Jakarta? Karena kan pemahaman Enggak saya lah, sebagai juga penyimak enggak politik. lah, ya enggak lah tuh. Itu kan keluarga Mas Agus ya, itu menjadi hak Mas Agus. Kalau untuk transportasi, itu kan dibutuhkan dalam kehidupan Mas Agus. Beda ya, kebutuhan atau kepentingan seseorang itu jelas berbeda. Kebutuhan dia misalnya butuh mobil nanti ya. Ini setelah pengobatan nih, dia masih punya duit lebih nih. Dia misalnya mau butuh mobil, capek bolak-balik naik Grab, emang kasihan kan nunggu dulu gitu ya. Ya itu kebutuhan dia kan yang penting ya. Dia beli yang bekas masih nggak masalah. Sisanya masih banyak nih. Ya udah belilah kontrakan, dia bisa tinggal di situ juga sambil ngawasin kontrakannya, istrinya bisa sambil jagain. Kan gitu ya kita mikir mah ya kalau sebagai ketua yayasan. Kalau kita tahu nih isi pelurunya apa gitu. Kalau kita dibilang isi pelurunya tempe sama ikan asin, nah kan kita juga bingung ya mau gerak. Itu loh. Kalau emang misalnya saya orang kaya bener-bener udah unlimited lah uang saya bantu. Kalau saya hanya bantu Mas Agus, saya bisa. Tapi gimana untuk kebutuhan anak-anak saya? Anak saya 7 loh, anak asuh saya. ODGJ setiap hari saya perawat, rumah sakit jiwa saya bayarin, gak ada bantuan seperak pun. Kita masih fight di sini ngebantu orang. Tapi bukan berarti saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang gak adil gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek, manusiawi semuanya. Itu tapi ini adalah keputusan saya. Saya mau bantu orang, ya ini resikonya gitu. Tapi saya kalau misalnya ditanya nih apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut gitu loh. Takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya makanya di sini masih bertahan. Saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Dengan senang hati saya buka semuanya. Gitu. Semangat Ini Mbak Novi, kami bersama Mbak Novi semua. Oke, Novi, ada pertanyaan saya lagi ya, tahannya yang lain ya supaya clear ini ya. Apakah setelah ini ribut di media, Kak Novi pernah nggak ada inisiatif menghubungi atau dari mereka menghubungi Kak Novi? Pada saat gimana ibu di media kan sampai saya pulang aja kan mereka nggak ngomong kan. Waktu terakhir video saya kan waktu itu di Bang Denny Sumargo. Sayang sebentar ya nak, tutup dulu Kak pintunya Kak. Kakak ya pintunya tutup dulu nak, mama lagi ya, tutup dulu. Waktu di podcastnya Bang Denny Sumargo itu sebelumnya di rumah saya dulu, tapi mungkin saya tayangnya lama ya gitu. Itu di rumah saya dulu, bahkan sampai pulang mereka tidak bicara tentang uang yang sudah terpakai. Ya, itu kan ada di video, itu nggak bisa dihilangkan jejak digital. Mereka hanya bilang uangnya masih ada kok. Kan mereka bicaranya seperti itu. Sampai saya pulang dan saya baru tahu dari tim saya yang terlambat datangnya bahwa dia namanya Mas Gary. Salah satu anaknya si W itu menghubungi Mas Gary dan menjelaskan bahwa uangnya itu terpakai sejumlah sekian-sekian gitu. Terus dia meminta maaf. Intinya kan kayak gitu kan. Kalau saya ya, misalnya saya punya cicilan rumah atau saya punya hutang, kan pelunasan untuk ke orang tersebut ya. Misalnya ke saya, masa diam-diam dikasih surprise itu nggak mungkin ya. Pasti kan tahu. Gitu kan pasti dikonfirmasi oleh bank. Benar nggak akan ada pelunasan gitu. Jadi kalau dibilang nggak tahu ya aku juga bingung gitu. Tapi aku menghargai pada saat di podcast Bang Densu, beliau tuh orang yang sangat baik. Jadi pada saat saya ngomongin apa, saya diselak terus ngomongnya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tenovi, izin Tenovi, ada salah satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan netizen. Kalau dalam klarifikasi si A katanya, kalau seandainya dikasih sama Tenovi uang 1 miliar itu, saya akan kasih cash ke kamu uang 1 miliar itu katanya kan? Apakah benar itu teh? Maksudnya? Dia pernah klarifikasi kayaknya saya lihat lewat di VT-nya berandanya gitu kan.
Tadi katanya gini, kalau seandainya di podcastnya Bandensu yang kedua ya, yang sama Tenovi itu klarifikasi itu kan, katanya gini, dia kan video call sama si F itu, katanya gitu, yang diajar si N aja, jangan si D katanya kan. Katanya dia orang si baik, D itu orang baik itu yang jahat si N katanya kan. Iya, soalnya si N aja si D aja pernah ngomong sama saya dalam podcast itu, saya akan ganti uang 1 miliar itu kalau seandainya uang kamu nggak balik katanya. Apa itu benar itu teh? Kita jujur yang sebenarnya dan saya bisa pertanggungjawabkan yang saya bicara, mulai dari mutasi yang ditransfer oleh ke istrinya, terus ada beberapa inisial gitu, terus masih banyak. Jadi ada malah sesuatu yang saya nggak bisa ungkapin sekarang. Mungkin nanti di kepolisian saya akan menjelaskan donasi yang 98 juta itu seperti apa gitu. Dan langkah saya ke depannya mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya atau penipuan gitu atau apa, itu saya nggak ada niat karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit karena itu adalah zolim gitu ya. Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu, nggak apa-apa, tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa sih. Selebihnya saya minta maaf. Saya manusia biasa, saya pasti akan ada salah yang saya nggak sengaja atau saya sengaja gitu. Tapi bukan berarti saya di sini takut laporkan, silahkan. Mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu. Oke. Saya kasih satu Bang Pao, sabar supaya kita tertib ya satu-satu ya. Dan kalau teman-teman sudah selesai bertanya terhadap Teh-Novi supaya juga waktu beliau mungkin terbatas, saya mohon turun karena yang antri di bawah ini sekitar 130.000 sorry. Bukan yang antri naik 13, salah baca saya. Teh-Novi izin nanya boleh nggak? Jadi satu-satu. Boleh dong. Saya awali Itu dulu saya mohon maaf uang ya sop pipa itu buat apa sih si Agus tuh sama uang apa tuh Aku nggak tahu. yang Itu kan Grab. Nah, nggak tahu aku. Nggak tahu. Kalau detail-detailnya aku nggak tahu. Aku tidak ada komunikasi. Kan aku cuma berdasarkan mutasi saja. nah itu dia bisa lagi cacat gitu shopping kepikiran nggak ngepikirin Satu-satu aja, poin-poinnya aja ditanyakan ya yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan Teh-Novi. Ya, Silakan. saya mau izin pamit dulu supaya yang lain bisa up ke atas ya. Salam dari Padang ya Teh-Novi, semangat terus. Anda orang baik, saya yakin Anda akan dipermudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang sudah selesai mohon turun ya. Terus yang 98 juta itu emang ada bentuk benarannya dari bank tuh Teh? Apa Orang gimana? lagi kan biasanya bank ada bukti kan? Kok ada. Tapi aku nggak bisa jelasin secara detail ya Mbak untuk itu karena kan aku nggak mau melangkahi kuasa hukumku gitu. Iya. Jadi Berarti dari emang bener sidang- ada gitu. Kalau itu kertasnya ada, orang saya pegang. Oh, iya. Gitu, tapi bank apanya kita nggak tahu. Itu soal di crop. Nah, yang buat anak Wawa sampai 50 juta tuh. Nah, itu parah nggak tahu banget. saya. Oke, Nah, itu kalau sebelum untuk- dilanjutkan, saya minta teman-teman di bawah satu ketikan saya ingin lihat bahwa dukung Teh-Novi. Coba ketik itu, silakan lanjutkan yang lain. Supaya jangan, nggak apa-apa. Buat Teh Novi, maaf. sabar ya Teh ya, semangat, jangan apa namanya, jangan berhenti kecil menjadi hati. orang baik ya Teh ya. Insya Allah. Tapi waktu di podcast Densu di itu banget gimana ya? Maaf ya Teh ya. Kayak di apa ya digiring opini sama si Wawa sama Agus istrinya tuh jujur aja ya saya yang cuman penonton aja sakit hati pasti Teh-Novi sebenarnya nahan nangis juga ya. Iya, tapi saya nggak mau. Host izin ngobrol, menunjukkan. ngomong host. Oke, Ya, silakan Pak silakan. Klek, yang lain typing dukung Teh-Novi. Ayo Oke. supaya dilihat orang-orang. Jangan sembarangan. Kak Novi, maaf, saya mau nanya. Itu kan ada berkembang di luar, katanya ada transferan ke rekening istrinya 50 juta sebanyak 5 kali. Betul nggak itu? Iya, betul. Itu betul. Kan saya mutasi rekeningnya Bapak Agus kan dikasih ke yayasan kami. Nah, kalau menurut Pak Agus, Mbak Novi pernah bertanya nggak ke dia, untuk apa sih ditransfer 50 juta ke istrinya itu? Kan udah ada di video.
Oh, kan udah di katanya situ. sudah di video saya katanya ATM-nya rusak makanya dipecah-pecah katanya gitu. Tapi kalau misalnya ATM-nya rusak harusnya bisa diperbarui, itu pertama. Terus yang kedua mungkin bukan dipecah-pecah ke satu saudaranya, satu kakaknya, satu istrinya, mungkin lebih ke satu orang aja. Juta ke istrinya itu. Kan udah ada di video Oh, kan udah di katanya situ. sudah di video saya katanya ATM-nya rusak makanya dipecah-pecah katanya gitu. Tapi kalau misalnya ATM-nya rusak harusnya bisa diperbarui, itu pertama. Terus yang kedua mungkin bukan dipecah-pecah ke satu saudaranya, satu kakaknya, satu istrinya, mungkin lebih ke satu orang aja kali ya harusnya gitu. Atau kan sebelum Bisa kan bisa ada backing teh. Terus gimana Iya. cara dia ngirim kalau dia bilang rusak gitu? Enggak, itu kan alasannya dia. Biarin Oh, aja. iya. makanya benar aku juga lah. ya itu bukan ranahku, itu kan penjelasan dia seperti itu yang aku sampaikan di sini. Terus Makanya sampai dengan saat ini, tadi juga di bawah kan ada yang bertanya tuh, apakah udah ditarik semua, dikurangin yang sudah dipakai ya? Apakah sudah ditarik semua atau masih tersisa? jadi kemarin yang pertama pentransferan tanpa ada paksaan ya. Oh iya, harus Iya. digarisbawahi. Iya. Tanpa adanya paksaan, karena kan mereka ke rekening BCA sendiri, nggak diborgol, nggak dipaksa gitu ya. Berarti mereka sehat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan ada CCTV bank kan, jadi nggak boleh dibohongin tuh. Nah, jadi transfer pertama adalah 1 miliar. Itu minta di take over dari Bank Densu dan kesepakatan gitu. Iya. Terus itu untuk biaya Mas Agus, biaya ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit misalnya ada bayar kayak kemarin ke JSC 3 juta gitu, misalnya kita dari yayasan, terus berapa lagi dari yayasan gitu. Untuk uang kan tujuan awal ya, pengobatan. Nah terus pas setelah pas podcast itu ditanya sama Bang Densu, nih ada 300 lagi. Terus dia bilang mau diserahin aja ke yayasan, katanya biar dikelola sama Tenopi. Kan ada tuh tapi belum boleh dibuka sih, ada istrinya chat dipercayakan ke Tenopi. Jangan dibuka kalau Iya. yang kira-kira masih Iya, sifatnya private. makanya nanti di kepolisian, tapi aku jelaskan aja bahwa istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan, katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa, nggak ada yang maksa, ngapain saya maksa? Nggak apa-apa kan Novi, kalau udah ada bukti chatnya nggak usah takut kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, iya, nggak Iya, apa-apa. pokoknya kita semua itu awalnya seperti tadi host, memang kita tidak, karena kita belum ada data-data ya. Ya namanya uang donasi ditarik lagi sama yayasan kan ada tanya-tanya, makanya kita coba cari data gitu loh. Ternyata Iya. kebenaran ini terjadi setelah Bung Farhat pun juga melaporkan. Justru saya dilihat di situ, ini yang dilaporkan pencemaran nama baik aja, sementara case yang utamanya kan bukan seperti itu gitu loh, penyalahgunaan Iya, betul. donasi. Donasi, betul. Intinya kan itu aja, karena sebagian yang tahu itu Maaf izin tanya, yang dilaporkan Bang Farhat itu kan pencemaran nama baik. iya. Yang saya Pencemaran. bingung, UITE, pencemaran nama baik yang mana? Karena Oh, kan Teh yang- Novi sama Bang Densu di podcast tidak menjelek-jelekan mereka ya. Kalau VVT, yang saya lihat ya VVT-nya. podcastnya. Itu katanya itu ada ucapannya dia juga yang katanya apa namanya, Tenovi nyerang, ngebully gitulah, intinya ngebully keluarga Agus gitu. Loh, yang ngebully Dia itu kan ada omongan netizen, Agus. bukan Teh Novi. Iya lucu sih, agak lucu Penelitiannya sih. yang sudah memberikan pernyataan, saya mohon dengan sangat hormat untuk turun ya, karena teman-teman ini banyak, sekitar 40 yang antri. Sebelum Teh Novi ini meninggalkan kita. Siap. Saya Lanjutkan, izin saya turun buat Teh maaf Novi, ya. sabar ya Teh ya. Sabar, Iya, semangat, makasih. tetap menjadi orang baik ya Teh ya. Banyak yang membutuhkan Amin, Teteh. insyaallah. Iya. Amin, Izin makasih turun ya. dulu ya. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi Bang Kenji, wabarakatuh. silakan sambil antri yang di bawah. Bang Kenji silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Tenovi. Iya, Yes. salam kenal. Yang penting gini aja Tenovi. Yang penting Tenovi selama ini punya niat baik dan para donatur para punya niat baik untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Adapun penyalahgunaan dari mereka itu biar Allah yang menentukan menghukumnya gitu aja. Yang penting Iya. kita punya niat baik aja. Orang punya niat baik dan dilakukan double. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Gitu aja Teh. Iya, insyaallah.
Makanya Oke. udah diserahkan sih, maksudnya. Ya sudahlah, terserah mau Tapi gimana. Ya, kalau Tenovi memang ada masih ini bisa nggak pikiran bicara, menuntut balik mereka? kalau memang masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan ya kekeluargaan. Tapi kalau memang harus menempuh jalur hukum ya itu hak daripada masing-masing orang. Ya saya harap sih para dermawan Betul. yang tadi telah mendonasikan, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, semoga menjadi amal ibadah kita, Anda semua. Biar ada manfaatnya dunia akhirat, itu aja. Iya benar Bang Mimbar, kita nggak punya pertanyaan apa-apa untuk Tenovi di sini. Kita cuman menyemangatin dan doa baik untuk Tenovi. Tenovi tetap semangat, Tenovi orang baik, dukungan kita penuh para netizen. Tenovi lihat tadi yang nonton Komal Bang Mimbar ini hampir 10.000 lebih Aku orang sedih dan semua itu dukung Tenovi. Ya Tenovi tetap semangat, Tenovi nggak salah. Terima kasih Kak Safrina. Iya, sama-sama buat semuanya kita dukung Tenovi sama-sama ya, netizen di bawah. Semuanya kita dukung Tenovi. Kita sama-sama tahu semua podcast Tenovi menunjukkan Tenovi orang baik. Kita doakan Iya. banyak. Dan saya siap mengawal Kita percaya Tenovi pasti kuat. Kalau cinta Bang pada MT PNJ kacau. Bang AMT, silakan Bang AMT dari segi hukumnya Bang AMT. Silakan Bang MT untuk memberikan beberapa pernyataan atau konfirmasi. Untuk Bang Agus juga seperti itu ya. Jangan jadi kacang lupa kulit Bang Agus, itu aja sih poinnya. Makasih buat teman-teman semua. Oke, makasih. ada yang mau ditambahkan yang lain? Kalau sudah selesai, saya mau dengan hormat untuk turun gantian karena ada 25 ini. Saya mau ngomong sama Bang Pau, malah Bang Paunya malah di mute, apa lagi di jeda lagi. Yang lain, Mungkin lagi terima telepon, Bang. Kak Novi juga di jeda ya. Iya, lagi terima telepon mungkin. Oh, saya itu Bang ngomong Pau nggak? Sudah siap, Bang Pau. Nah, Bang Maaf Pau, ya, Bang Pau. lagian si Agus pun udah kayak mau mati bagi Bung Mimbar, saya terakhir sekali, saya mau turun, saudara. Jangan dulu, Bang Pau. Bang Pau, yang jangan dulu, jelas saya mau dukung nanya. yang ada di sini, dukung semua Tenovi, jangan sampai tidak mendukung karena ini jalan baik yang ditempuh oleh Siap. Tenovi ya. Siap, Semuanya pasti kita dukung. Bila perlu ada petisi, kita oke buat petisi. Nah, Tenovi kalau umpamanya tidak punya pengacara, Tenovi hubungi saya, hubungi Bung Mimbar. Asik. Demen nih. Hidup Bang Pau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tenovi, jangan hidup kabur. Tenovi. Hidup. Takbir. Bang MT, ada Bang Black itu. Apa, Bang? Mau 1-2 putaran dulu, silakan Bang Black. Bang Pau, Aku mau turun dulu mau sholat bang, takut Ya sama bentar, Allah saya, Bang. Nggak takut sama sedikit ente aja saya. Bang Pau. Oke. Bentar aja. Setan Aku suruh sekali. nyanyi Ayo, juga, cepat. Pau. Ayo cepat. Kak Novi itu mediasi pertama Bang Pau itu untuk menghindari supaya Agus itu tidak terkena penggelapan. Itu makanya dia mau nanya semuanya gitu Bang Pau. Memang sudah didetek sama Kak Maaf. Novi itu. Maaf tadi. Ya, jadi Maaf sudah tadi didetek. Bang Denso udah telepon. Oh, ya jadi untuk menghindari supaya si Agus tidak terjerat dengan undang-undang penggelapan, makanya dicoba sama Kak Novi itu di awal itu supaya lebih transparan. Justru itu itikat baiknya Kak Novi malah dengan seperti itu minta transaksi mutasinya segala macem gitu Bang Pau. Iya Bang Black, tapi dia kan sudah menyalahgunakan dari niat awalnya untuk mempengaruhi seseorang, melakukan bantuan kepadanya, ya kan, untuk perkara yang lainnya, kan begitu. Ya, untuk iya betul. membujuk seseorang, yaitu penipuan dan penggelapannya sangat kental lah. Kalau memang namanya tidak bisa diselesaikan, Tenovi, mohon maaf Tenovi, saya mengajukan diri menjadi pengacara. Enggak, silakan mendukung dirimu sepenuhnya. Lanjut. Kami dukung. Kami dukung Tenovi. Siap Bang Tenovi, siap ya untuk kalau diminta kesiapannya untuk ini membantu pemikiran. Oh siap sekali bos, kalau urusan kebaikan siap sekali. Ayo Tenovi. Kirim KTP Teriakannya biasa aja Bang, teriakannya Tanpa bayaran, tenang aja Bang MT itu gratis Tenovi. Gak usah bayar. Untuk kebaikan dia tanpa bayaran. ada teriakan yang bagus. Kami dukung Bang Pau. Ini loh host. Bukan karaoke. Host, saya izin ngomong sebentar host. Ini dengan kenaikan lagi dengan naiknya Tenovi ke grup ini dengan segudang masalah dia ternyata membawa hikmah yang besar ke Komal ini dan berkah. Pertama, lebih dari 10.000 penonton.
Yang kedua, Bang AMT selama ini belum pernah dapat KIF lebih dari 33, sekarang 275. Luar biasa Tenopi ini. Berkah. Kenji setan. Pokoknya Kenji Tenopi kirimkan KTP-nya, aku buatkan surat kuasa kita. Gini, saya perlu tegaskan, saya perlu yang tidak Bahkan KTP nanti Tenopi, dipinjam buat boleh pinjol nanya teh. izin menanya teh. Iya. silakan. Bukti chatnya masa saya ngancem-ngancem ngapain? Pokoknya udah bisa diklarifikasi lah intinya itu sama Iya, Tenopi sendiri. nggak ada. Pokoknya Tenopi pokoknya tenang. Bang AMT lawyer siap untuk dampingin Tenopi. Tenopi santai. Siap. Gratis pokoknya, gratis itu Kanovi. Iya. Bang Saya AMT ada pesan.